Biografi Amir Hamzah. Orientasi. Amir lahir dengan nama Tengku Amir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara, putra bungsu dari Wakil Sultan Tengku Muhammad Adil dan istri ketiganya, Tengku Mahjiwa. Tengku Muhammad Adil merupakan Wakil Sultan untuk Luhak Langkat Hulu yang berkedudukan di Binjai. Berdasarkan silsilah keluarga Istana Kesultanan Langkat, Amir Hamzah adalah generasi ke-10 dari Sultan Langkat. Melalui ayahnya, ia terkait dengan Sultan Langkat kala itu, Majmud. Kepastian tanggal lahir Amir diperberatkan, tanggal lahir resmi, yaitu pada tanggal 28 Februari. Amir kemudian mengambil nama kakeknya, Tengku Hamzah, sebagai nama keduanya, sehingga ia disebut sebagai Amir Hamzah. Meskipun seorang anak bangsawan, dia sering bergaul dalam lingkungan non-bangsawan. Amir Hamzah menghabiskan masa kecil di kampung halamannya. Oleh teman sepermainannya, Amir kecil biasa dipanggil Tengku Busu atau Tengku yang bungsu. Said Hosni, sahabat Amir di masa kecilnya, menggambarkan bahwa Amir adalah anak manis yang menjadi kesayangan semua orang. Diketahui bahwa Amir dididik dalam prinsip-prinsip Islam seperti mengaji, fikih, dan tauhid, dan belajar di Masjid Az-Zazi di Tanjung Pura dari usia muda. Dian tetap seorang mulim yang taat sepanjang hidupnya. Dia mulai bersekolah pada tahun 1916. Pada tahun 1924-1925, Amir lulus dari sekolah dasarnya di Langkat dan pindah ke Medan untuk belajar di Mir Uitgebrede Lodger Onderwijs Amuelo SMP di sana. Setelah menyelesaikan studinya sekitar 2 tahun kemudian, ia memasuki hubungan formal dengan sepupunya dari pihak ibu, Ajabun. Husni menulis bahwa keduanya sengaja dipertemukan dan dijodohkan. Namun, Dini menganggap hubungan tersebut sebagai sumpah untuk menjadi selalu setia. Karena orang tuanya mengizinkannya untuk menyelesaikan studinya di Jawa, Amir kemudian pergi ke Batavia untuk menyelesaikan studinya. Peristiwa-peristiwa penting. Saat berguru di SMA di Surakarta sekitar 1930, pemuda Amir terlibat dengan gerakan nasionalis dan jatuh cinta dengan teman sekolahnya, Ilik Sondari. Bahkan setelah Amir melanjutkan studinya di sekolah hukum di Batavia, keduanya tetap dekat, hanya berpisah pada tahun 1937 ketika Amir dipanggil kembali ke Sumatera untuk menikahi putri sultan dan mengambil tanggung jawab di lingkungan keraton. Meskipun tidak bahagia dengan pernikahannya, dia memenuhi tugas kekeratonannya. Amir mulai menulis puisi saat masih remaja. Meskipun karya-karyanya tidak bertanggal, yang paling awal diperkirakan telah ditulis ketika ia pertama kali melakukan perjalanan ke Jawa, menggambarkan pengaruh dari budaya Melayu aslinya, Islam, kekristenan, dan sastra Timur. Amir menulis 50 puisi, 18 puisi prosa, serta beberapa terjemahan. Pada tahun 1932, ia turut mendirikan majalah sastra Poe Jangga Baru. Setelah kembali ke Sumatera, ia berhenti menulis. Sebagian besar puisi-puisinya diterbitkan dalam 2 koleksi, Nyanyi Sunyi 1937 dan Buah Rindu 1941, awalnya dalam Poe Jangga Baru, kemudian sebagai buku yang diterbitkan. Puisi-puisi Amir syarat dengan tema cinta dan agama. Puisinya sering mencerminkan konflik batin yang mendalam, diksi pilihannya yang menggunakan kata-kata Melayu dan Jawa dan memperluas struktur tradisional. Dipengaruhi oleh kebutuhan untuk ritme dan metrum, serta simbolisme yang berhubungan dengan istilah-istilah tertentu. Karya-karya awalnya berhubungan dengan rasa rindu dan cinta, baik erotis dan idealis, sedangkan karya-karyanya selanjutnya mempunyai makna yang lebih religius. Dari 2 koleksinya, Nyanyi Sunyi umumnya dianggap lebih maju. Untuk puisi-puisinya, Amir telah disebut sebagai Raja Penyair Zaman Pujangga Baru dan satu-satunya penyair Indonesia berkelas internasional dari era pra-revolusi nasional Indonesia. Reorientasi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, ia menjabat sebagai wakil pemerintah di Langkat. Namun siapa sangka,
pada tahun pertama negara Indonesia yang baru lahir. Ia meninggal dalam peristiwa konflik sosial berdarah di Sumatera yang disulut oleh faksi dari Partai Komunis Indonesia dan dimakamkan di sebuah kuburan massal.